Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana syafi'ana maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ana maulana Muhammad. Jibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diya'iha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan rahmatnya. Allah telah menggerakkan tangan kita, Allah telah menggerakkan kaki kita, dan Allah telah memberikan kita kesempatan waktu untuk sama-sama hadir ke masjid yang mulia ini, Masjid Fastabiqul Khairat. Kemudian Allah memilih saya dan semua yang hadir sama-sama duduk di dalam majlis yang mana disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai Raudhatul Jannah, taman-taman surga di dunia. Mudah-mudahan Allah angkat kajian kita pada subuh ini sebagai Raudhatul Jannah. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar jemaah Masjid Fastabiqul Khairat? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus sehat dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pengajian kitab Adabul Mufrad kita karena Imam Bukhari. Kalau kemarin kita berhenti di bab yang ke-19, bab yang ke-19, bab tentang apa kemarin? Berbakti kepada orang tua setelah keduanya meninggal dunia, dan telah kita belajar bahawa ada 5 amalan yang boleh kita lakukan ketika mana untuk dapatkan pahala berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Apa 5 amalan tersebut yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam menukilkan hadis Nabi SAW? Dalam satu hadis Nabi sebut ada 4 amalan. Ya. Yang pertama, mendoakan dan memohon keampunan untuk orang tua. Yang keduanya, menunaikan janji mereka. Yang ketiga, menghormati teman-teman mereka. Dan yang keempat, menyambung tali silaturahmi kepada orang yang kepada keturunan mereka atau nasab kedua-duanya. Itu 4 amalan. Di hadis yang lain Nabi menambah ketika seorang sahabat bertanyakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ibu aku tidak menguasaikan apa-apa kepada aku, dan aku minta apa amalan yang boleh buat supaya aku boleh tetap berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia." Maka Nabi menjawab, "Apakah yang kau mau lakukan? Aku ingin, bolehkah aku bersedekah atas namanya?" Maka Nabi kata, "Oh, boleh." Jadi 5 amalan. Ditambah satu lagi, yakni bersedekah atas nama orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Dan insyaAllah 5 amalan ini akan menyebabkan kita terus dapat tetap berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Baik, sudah selesai dah tema tentang ibu bapa. Tema tentang ibu bapa. Saya tidak mau lanjutkan bab yang ke-20 sampai 24 ni. Sebab lebih kurang sama, anda boleh buka dalam kitab dan baca. Dan saya lanjutkan terus ke bab yang ke-25. Bab ke-25, yakni tema tentang silaturahmi. Tema tentang silaturahmi. Seperti saya katakan tadi kan, kalau anda baca kitab Adabul Mufrad, Imam Bukhari meletakkan yang paling utama kan, setiap bab. Jadi tema pertama ni tadi ibu bapa. Sekarang dilanjut dengan silaturahim. Baik, bab yang ke-25, kewajiban silaturahim. Hadis nombor 47, Musa bin Ismail menceritakan kepada kami. Dia berkata, Damdam bin Amr al-Hanafi menceritakan kepada kami. Dia berkata, Ulaid bin Manfa'ah menceritakan kepada kami. Dia berkata, kakekku berkata, Ya Rasulullah, man abarru? Ya Rasulullah,
kepada siapa aku harus berbakti? Maka Nabi SAW menjawab, seperti yang kita tahu, Nabi menjawab, qala ummaka. Yang pertama ibu, kemudian wa abaka, kemudian ayah, terus wa ukhtaka, yakni saudara perempuan, terus wa ahaka, terus saudara laki-laki, dan kemudian kerabatmu dan seterusnya. Mereka semua, kata Nabi SAW, hakun wi wajibun. Mereka memiliki hak yang wajib engkau penuhi, dan hendaklah engkau menyambung silaturahmi dengan mereka. Jadi Nabi SAW menyampaikan kepada kita tingkatan untuk berbakti. Jadi berbuat baik. Yang pertama Nabi letakkan tadi adalah ibu, kemudian ayah, setelah ayah adik perempuan ataupun saudara perempuan, baik kakak kita perempuan ataupun adik perempuan kita. Setelah itu abang ataupun adik laki-laki dan seterusnya. Jadi tingkatan itu berlanjut. Baik. Jadi ini menunjukkan bahawa kita pentingnya silaturahim. Baik, apa makna silaturahim? Apa maksud silaturahim? Ya, silaturahim tali. Baik. Tali apa? Kasih sayang. Tali kasih sayang. Baik, ya. Silaturahim itu diambil daripada dua kata. Silah maksudnya menyambung. Ya, rahim. Rahim kita lah, rahim daripada rahim seorang wanita, kan? Jadi silaturahim menyambung apanya? Menyambung rahim, kasih kepada kerabat kita, kan? Jadi tali maksud senang ceritalah kita menyambung, kan? Berkasih sayang, kan? Berbuat baik kepada orang-orang yang ada pertalian darah dengan kita ataupun nasab dengan kita. Itu disebut tali silaturahim, menyambung hubungan kekerabatan. Itu penting. Tapi ketika saya datang ke Indonesia, saya rasa ada perkataan baru yang saya belajar, yakni perkataan silaturahmi. Banyak yang kita guna kalau ada acara reuni, betul? Acara apa lagi? Acara-acara kegiatan. Jadi kita letaknya temanya silaturahmi antara kantor. Silaturahmi kantor. Betul atau salah perkataannya? Yes, betul. Dalam bahasa Arab, silaturahim itu saya katakan tadi yang ada hubungan nasab, yakni kakek kita sama ada bapak mak kita, yang ada hubungan nasab langsung, ya, adik-beradik kita yang kita lahir dalam satu rahim. Itu tali silaturahim. Yang Indonesia, bahasa Indonesia tak salah, ya, tak salah. Tapi tali silaturahmi yang dimaksudkan yang kita belajar atau yang terletak silaturahmi acara setelah Ramadan, contohnya Syawal, kan, halal bihalal, kan, mengeratkan silaturahmi itu adalah maksud sebenarnya dalam bahasa Arab tali ukhuwah, tali persaudaraan sesama Muslim. Dua tali yang berbeza, ingat. Silaturahim yang ada hubungan nasab, satu darah dengan kita, yakni kerabat-kerabat kita, saudara mara kita. Nah, satu lagi tali yang kita sebut yang biasa disebutkan di sini, tali silaturahmi. Di Malaysia tidak sebut tali silaturahmi, kami sebut tali persahabatan ataupun tali ukhuwah Islamnya. Paham tak? Tali persaudaraan sesama Muslim. Nah, pastikan. Nah, dua tali ini pastikan bersambung. Tapi yang mana lebih utama? Tali silaturahim. Ingat, tali silaturahim. Faham tak? Faham tak? Baik. Boleh tahu tak perbezaan antara tali silaturahim dengan tali silaturahmi? Sudah, kan? Nah, jadi kalau sekarang pertanyaan mudah, antara saya dengan anda, tali apa? Silaturahmi. Betul. Tali silaturahmi.
Rahmi. Kalau tali silaturahim memang bukan. Hidung kita dah berbeza dah. Betul? Betul lah kan? So, bukan nasab, bukan sama keturunan. Faham tak? Faham tak? Jadi saya dengan anda tali diikat atas dasar tali persaudaraan sesama Muslim. Ingat sampai bila-bila pun. Jangan dicampur adukkan. Jangan dicampur adukkan. Di sini menunjukkan kepada kita kewajiban silaturahim. Ingat, silaturahim yakni kekerabatan yang wajib disambung dan haram untuk kita putuskan. Baik, dalam silaturahim itu pun ada beberapa tingkatan. Betul? Yang mana yang paling utama? Kerabat mana ni yang paling utama untuk kita berbuat baik? Saudara perempuan. Kan ada hubungan kita dapat tu dari pernikahan. Betul? Dapat kerabat melalui pernikahan. Ada kerabat yang kita dapat memang dari nasab. Betul? Yang mana yang paling utama? Yang mana yang paling utama? Yakin nasab? Baik, ingat di sini. Di sini ada hubungan nasab pertama, tingkatannya. Hubungan apa? Silaturahim kerana nasab. Yang kedua, hubungan kerana pernikahan. Kerabat pernikahan yang kita dapat daripada pernikahan, yakni orang tua isteri, kan, paman isteri, kan? Itu pun kerabat, faham tak? Kerabat kita. Tapi diikat dengan ikatan pernikahan. Terus ada kerabat persusuan. Apa? Kerabat persusuan. Kita disusukan oleh seorang wanita yang mana sampai 5 kali dalam Islam disebut bila seorang bayi itu diambil dan disusukan sebanyak 5 kali. Sebanyak pada awal perintah Allah itu 10, tapi dirubah dimaksudkan jadi 5 sampai anak itu kenyang, maka otomatis kan yang saudara lain itu kan menjadi saudara persusuan. Suami pada ibu yang menyusukan dia itu jadi bapa kerana ikatan persusuan. Baik, di antara tiga ni, nasab, pernikahan dan juga kerabat persusuan, yang mana yang paling utama? Nasab. Nasab. Adik-beradik kita, terus orang tua kita, kan? Apa lagi? Terus datuk-datuknya, kan? Datuk-datuk neneknya, kan? Opah lah, kan? Opah, buyutnya, kan? Terus, anak-anak, adik-adik kita, kan? Saudara-saudara kita, itu ponakan, anak buah, apa? Ponakan. Terus adik-beradik orang tua kita, paman, kan? Apa lagi? Pakcik-makcik, bapak saudara, mak saudara. Itu semua dimasuk ke dalam nasab, dan itu yang paling utama. Dan Nabi sebut yang paling utama nasab yang harus anda buat silaturahim adalah orang tua itu nombor 1. Ingat, orang tua nasab kan. Yang paling utama orang tua. Setelah itu baru adik-beradik. Faham tak? Jadi jangan susah. Sekarang pertanyaan contoh ni. Ada adik-beradik anda yang susah, terus ada adik-beradik isteri yang susah. Yang mana didahulukan? Adik kandung. Betul, adik-beradik kita dulu diutamakan. Jangan kerana gara-gara cinta pada isteri sibuk kepada kerabat isteri lah. Itu bukan susunan yang benar dalam silaturahim. Faham tak? Faham tak? Baik, saya lanjutkan hadis berikutnya 48. Daripada Abu Hurairah, dia berkata, ketika turunnya ayat surah Asy-Syura, surah yang ke-26, ayat yang ke-214. Surah Asy-Syura, surah ke-26, ayat 214. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Aqrabin, yang terdekat. Maka setelah Nabi mendapat perintah itu, Nabi berseru, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, selamatkanlah diri kalian daripada api neraka Jahannam. Wahai Bani Abdi Manaf, selamatkan diri kalian daripada api neraka Jahannam. Wahai Bani Hashim, selamatkan diri kalian daripada api neraka Jahannam. Wahai Bani Abdi Al-Muttalib, selamatkanlah diri kalian daripada api neraka Jahannam. Wahai Fatimah binti Muhammad, selamatkanlah dirimu daripada api neraka Jahannam.
sungguh aku tidak ada kuasa melindungimu daripada siksa Allah, hanya sahaja kalian memiliki hubungan rahim dengan aku dan sentiasa akan aku sambung. Jadi Nabi ada keluarga, faham tak? Nabi tidak dapat menyelamatkan mereka gara-gara keturunan, faham tak? Walaupun anak Nabi, faham tak? Tapi tugas Nabi tetap menyambung silaturahim sesama mereka, faham tak? Faham tak? Baik, selanjutnya bab yang ke-26, silaturahmi. Ini saya kurang senang dengan kalimat di sini, silaturahmi. Letak silaturahmi. Baik, hadis berikutnya. Aku mendengar daripada Musa bin Talha menyebutkan dari Abu Ayyub Al-Ansari bahawa pernah ada seorang Arab Badui menghadang perjalanan Nabi, lantas berkatakan. Jadi Nabi itu ketika safar tiba-tiba dihadang oleh seorang Arab Badui. Jadi Arab Badui nanya, "Ya Rasulullah, tolong beritahukan kepada aku amalan yang dapat mendekatkan aku kepada syurga dan menjauhkan aku daripada api neraka Jahannam." Maka Nabi SAW menjawab, apa Nabi kata? Beribadahlah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Ta'budu Allah. Beribadah kepada Allah. Wala tusyrik bihi. Jangan engkau menyekutukan Allah dengan bihi syai'an, dengan apa-apa pun. Wala tusyrik bihi syai'an. Jangan kau mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Terus kan? Dirikan solat. Terus wa'tubu zakat. Terus tunaikan zakat. Wa tasilu rahim, dan sambung tali silaturahim. 5 amalan yang Nabi kata boleh mendekatkan kita ke dalam syurga dan jauhkan kita daripada neraka. Apa dia? Pertama, beribadah kepada Allah, jangan pernah mensyirikkan Allah. Kedua, mendirikan solat 5 waktu. Terus tunaikan zakat fitrah dan zakat mal. Jangan lupa nih orang-orang yang kaya di sini nih. Ingin saya sampaikan sini ni, ada 2 zakat yang penting untuk kita. Faham tak? Islam tu tak ada pajak. Islam tu tidak ada apa pajak, betul kan? Pajak. Betul pajak. Yang tu bayarlah sekarang ni. Dalam sistem tu tak ada. Bayar kain sebut cukai jalan, cukai mobil, cukai. Tidak ada. Dalam Islam hanya ada apa? Zakat. Jadi ekonomi, sumber utama ekonomi Islam itu adalah zakat. Zakat itu bukan hanya kita bayar waktu Ramadan, itu zakat fitrah. Selain itu ada satu lagi, zakat mal. Dan rata-rata orang kaya lupa dia tentang zakat mal. Nanti kita akan adakan satu sesi nanti. Zakat mal. Tahu zakat mal? Saya rasa mungkin ada yang tahu. Ketika anda ada dah sampai satu nisab, ada ukuran dia, berapa gitu, berapa nilai. Kalau tak ada emas pun, Ustaz saya tak ada emas, tapi rekening saya ada 200 juta, itu harus bayar zakat. Sampai itu, bila bersamaan dengan ukuran nisabnya tadi, emas diukur dengan emas tadi, 85 gram, betul. Anda ada uang yang senilai 85 gram dalam rekening bank. Setiap tahun bila dah sampai tahunnya setahun. Contoh dari Syaban ini ke Syaban berikutnya, duitnya Ustaz dalam waktu itu turun naik duit saya. Contoh kita ambil lah, batas harus bayar zakat itu 200 juta. Dalam tempoh setahun itu duit anda ambil, keluarkan, terus masuk lagi. Nah itu kiraan masuk tak? Masuk sampai batas akhir. Ketika batas akhir itu masih 200 juta atau lebih, maka wajib bayar. Ini contoh, 200 saya kata 200 contoh. Faham tu? Yang ibu-ibu pakai perhiasan, yang main cuma pakai untuk perhiasan suami beli, itu pun harus anda tahu berapa total nilai yang anda ada. Harus bayar zakat. Faham tu? Kalau saya ada rumah macam mana? Rumah banyak, 5-6 rumah. Rumah tidak termasuk dalam. Tapi kalau anda perniagakan, disewakan. Kalau pakai diri sendiri tidak masalah. Tapi kalau anda perlu sewakan, di situ nilainya besar, bayar zakat.
Faham tak? Ada 10 mobil. Mobilnya simpan tadi tak dipakai kan? Untuk diri sendiri tak masalah. Tapi kalau disewakan dan jual beli baru kena. Faham tak? Nanti di panjang lebar saya sampaikan nanti insyaAllah. Jadi ingat bayar zakat dulu. Tak semestinya antum langsung transfer ke rekening ke mana-mana lah. Lebih enak, saya lebih suka kalau anda tu langsung beri pada asnafnya. Faham tak? Duit anda tu bagikan ke lapan asnaf. Contoh, ni untuk fakir miskin, ni untuk baitul mal, ni sedikit simpannya yang fisabilillah, cari orang musafir, langsung berikan itu langsung sampai. Faham tak? Faham tak? Rata-rata jemaahnya begitu kan. Kadang-kadang saya pun terima, Ustaz, ni untuk fisabilillah. Zakat mal saya belum terima. Jadi saya dapat bahagian dalam fisabilillah. Jadi para ustaz ataupun beri gitu, pecahkan lebih mudah daripada antum langsung transfer ke mana-mana komunitas ataupun kemana-mana lah. Bang ke mana langsung beri itu antum akan rasa lebih sampai zakat aku kan gitu dia kan. Faham tak? Faham tak? Okey, lanjut. Baik, saya lanjutkan hadis nombor 50. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menciptakan makhluk. Selesai Allah menciptakan makhluk, rahim pun berdiri. Siapa berdiri? Rahim. Rahim berdiri. Maka Allah berkata, berhenti. Rahim berkata, ya Allah, inilah tempat bagi yang berlindung kepadamu dan dari memutuskan silaturahim. Maka Allah berkata, tidakkah engkau senang bila aku menyambung silaturahmi dengan orang-orang yang menyambung kepadamu dan yang aku putuskan dengan orang-orang yang memutuskan darimu. Maksudnya apa? Allah sampaikan kepada Rahim. Apa kata Allah? Ya Rahim. Tidakkah kau senang ketika aku menyambung? Jadi Allah suka pada orang yang menyambung silaturahim dan Allah putuskan diri. Allah putuskan daripada, maksudnya Allah tidak melihat orang-orang yang memutuskan silaturahim. Maksudnya Allah marah. Maka apa kata Rahim? Senang ya Rabb. Maka Allah berkata, begitulah itu untuk. Maka ini kelebihan Rahim. Jadi barang siapa yang menyambung silaturahim, maka Allah akan menyambung dengan faham tak? Barang siapa yang memutuskan silaturahim, maka Allah akan putuskan dari diri manusia yang memutuskan tadi. Faham tak? Faham tak? Nah, baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum? Belum ya? Masih belum panas ya? Belum panas ya? Baik, saya lanjutkan. Baik, saya teringat suatu ini penting. Saya teringat tentang disebut silaturahim ini. Saya teringat suatu tiga doa laknat yang dibacakan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Saya pernah sampaikan kemarin. Tiga doa, tapi saya sebut satu doa saja, betul? Doa tadi saya kata barang siapa yang mempunyai orang tua, betul? Terus ataupun salah seorang daripada mereka yang masih hidup dan anak ini tidak berbakti kepada orang tuanya yang masih hidup, maka anak ini jauh dari rahmat Allah. Anak ini akan celaka. Qul amin ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun amin kan. Ini satu doa ni. Doa kedua ni, saya sampaikan tiga doa lah supaya anda tahu. Yang kedua, barang siapa ketika disebutkan namamu ya Muhammad, barang siapa ketika disebut nama Rasulullah ataupun Muhammad dan orang ini tidak berselawat ke atasmu, maka dia orang yang paling celaka, jauh daripada rahmat Allah. Qul amin ya Rasulullah. Rasulullah ucapkan amin. Ini doa nomor 2. Yang fokusnya nomor 3 ni, barang siapa yang mendatangi bulan Ramadan, ingat, tidak bahagia, tidak senang. Barang siapa yang mendatangi bulan Ramadan dan dia beribadah di dalamnya. Kita tidak bicara tentang orang yang tak suka dengan Ramadan, yang tak ibadah. Dia beribadah. Kemudian di penghujung setelah Ramadan itu berlalu pergi dan orang ini tidak mendapat keampunan Allah, maka dia orang yang paling celaka, orang yang jauh sekali dari rahmat Allah. Maksudnya apa? Dia masuk bulan Ramadan, Allah pertemukan dia dengan bulan Ramadan dan dia beribadah. Siangnya puasa Ramadan, malamnya tarawih, tadarus, tilawah, bayar zakat, beri sedekah, semua dia buat. Tapi selesai Ramadan,
dia tidak mendapat keampunan Allah. Apa yang kita cari di bulan Ramadan? Yang first, selain daripada kita kejar pahala berlipat kan? Selain daripada pahala, apa yang kita cari di bulan Ramadan? Keampunan. Faham tak? Sampai ulama kata apa? Barang siapa yang dosanya tak diampuni di bulan Ramadan, bulan mana lagi nak Allah ampunkan dosa itu? Faham tak? Itu kenapa Ustaz? Ya? Orang melakukan puasa segala macam enggak diampuni itu kenapa? Iya, itulah saya sampaikan sini. Situlah waktu ini. Itulah poinnya. Kenapa? Dijelaskan. Maka saya sampaikan di sini lah. Itulah tadi bicara kita ke sana. Nah, dia beribadah di bulan Ramadan, dia buat semua, tapi keampunan tidak dapat. Walau di bulan Ramadan pintu taubat itu dibuka lebar-lebarnya. Apa maksud saya sekarang? Jadi siapa yang minta ampun pasti Allah kan ampunkan. Ni orang yang beribadah ni bagus ni. Terus setiap malam tarawih, setiap malam siang puasa, semua dia buat tapi tak dapat ampunan. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa mereka ni? Siapa yang rugi ni? Walau kami tahu bulan Ramadan bulan yang maghfirahnya ada, keampunannya ada. Allah bebaskan sekian jutaan makhluk daripada neraka jahanam. Tapi orang ini tak dapat keampunan. Nah, kenapa ya Rasulullah? Apa ciri mereka? Ciri mereka banyak. Di waktu lain kita bahaskan. Saya sebut satu saja berkaitan dengan tema kita. Orang yang memutuskan tali silaturahim. Selama dia putuskan, selama itu Allah tak pandang amalan kita. Dengar baik-baik. Selama anda putuskan, Allah tak pandang amalan kita. Karena di hadis lain kami sebutkan, solat anda tidak akan terangkat daripada pundak anda. Orang-orang yang salah satunya, satu durhaka, yang kedua putuskan tali. Jadi cuba bayangkan, anda tu ada musuh atau tidak? Kalau orang udah ibadah pasti ngerti. Nah, ingat, ada orang tu Pak, betul Pak Asyik, betul, saya benar kata ni. Tapi ada orang tu dia mikir ibadah dia sahaja, faham tak? Dia cuma mikir hubungannya dengan Allah, tapi hubungan sesama makhluk rosak. Faham tak? Dia cuma mikir cukup aku solat, cukup aku puasa, tapi dengan hubungan sesama makhluk ni, dengan jirannya pun tak dilayan. Faham tak? Tak berbuat baik. Nah, ni orang yang memutuskan tali silaturahim. Dengar baik-baik ni, dengar. Jangan tunggu lebaran. Saya sering sampaikan, jangan tunggu lebaran. Kan biasanya lebaran, maaf ya, ziarah kita kan. Betul. Maaf ya, kata orang Malaysia kosong-kosong ya. Tak kosong-kosong. Maksudnya tak ada apa-apa lah. Hilang macam main bola pula tadi kan. Dan kita maaf dia kan. Jangan tunggu lebaran. Sebelum tiba satu Ramadan, ingat kata saya, sebelum tiba satu Ramadan, cepat-cepat sambung tali silaturahim yang sudah putus. Mungkin lama anda tak bertegur dengan adik-beradik anda. Iya. Mungkin karena kadang-kadang ada masalah duniawi, contoh masalah harta, masalah apalah, sampai anda pun jarang kontak dengan adik-beradik sendiri ni. Bukan tentang teman lain lagi bicara kita, kan? Kita bicara tentang silaturahim sekarang yang asal. Ada? Nah, anda jarang kontak adik-beradik anda ataupun siapa-siapa kerabat anda yang susah. Anda tahu susah tapi tidak ada layan. Sibuk kita beri fakir miskin, faham tak? Faham tak? Jadi sibuk kita cari orang luar yang susah, tapi dalam keluarga orang kita sendiri yang susah tidak dilayan, tidak dipedulikan. Ini pun sama. Hukumnya memutuskan silaturahim. Faham tak? Jadi tolong saya minta ni, apapun masalah, tolong cari mereka, selesaikan pun. Walaupun anda tidak bersalah, minta maaf. Biar tidak ada simpan. Sebab apa? Allah tidak pandang. Maka sudah hadis jelas. Ketika mana orang memutuskan tali silaturahim, amalannya tidak hanya tergantung di langit, langit tidak sampai ke hadirat Allah. Faham tak? Tidak sampai ke hadirat Allah. Maka Allah tak pandang selamat bila? Selamat sampai bila? Sampai kita menyambung semula tali yang putus. Faham tak? Maka itu sebut silaturahim. Antum sambung. Bukan tunggu orang nyambung. Antum yang nyambung. Bukan tunggu ada. Dia Ustaz, dua adik saya datang. Saya ini tua.
Takkan saya minta maaf dengan dia, dia lah harus datang dengan saya. Buang semua itu ego, buang. Itu dah orang yang apa? Egois, betul? Boleh faham bahasa ni? Egois. Egois. Buang jauh, tak. Jangan tunggu orang datang kepada kita. Kita datangi mereka. Kalau kita udah datang dia nggak nyambut, itu Yes, itu salah cerita lain dah. Tugas kita selesai. Tugas kita dah minta maaf. Kita tidak simpan dalam hati. Kita siap menyambung tali silaturahim. Orang itu tidak mau. Memang itu tidak mau. Maka urusan dia dengan Allah nanti. Anda selamat. Pak Yanto aman, Pak Yanto. Kamu lah. Oh, banyak berlaku nampak ni. Banyak berlaku ni. Ingat dengan baik-baik. Pak, saya tanya sekarang, solat cukup emas. Berapa kali Nabi bertemu Ramadan? Berapa kali? Sejarah atau sejarahnya? Berapa kali Nabi bertemu Ramadan? 9. Sampaikan, aku juga ada. Udah sampaikan. Dari sampaikan kan 9 kali kan? Tahun 2 turunnya Hijrah, perintah puasa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Hijriah kan? Kenapa? Tahun ke-11 baginda wafat. Jadi sampai 10 Hijriah saja baginda sempat bertemu Ramadan. Kita dah lebih daripada 9 kali. Kita usia anda sekarang tidak lebih 9 kali. Faham tak? Berapa kali dah Ramadan kita sia-sia gara-gara putuskan tali silaturahim. Cuba ingat balik. Jangan sampai depan Allah nanti anda merasa dah beramal kan? Yang saya sampaikan kan, buka buku amalan. Saya sampaikan di khutbah Jumaat. Saya ingat orang tu ingat dia dah beramal. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan. Maukah kami sebutkan orang-orang yang rugi amal perbuatannya? Surah Al-Kahfi kan, allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna. Yakni orang-orang yang menyangka amalan mereka itu sudah benar dan betul, tapi di sisi Allah sia-sia, tak diterima amalnya. Tapi kita di dunia dah buat, dah solat dah puasa dah. Bila terima buku amalan, buka nol, tidak dicatat. Ya Allah, mana perginya amalku ya Allah? Aku yakin dulu aku puasa aku dah lebih 20 kali, 30 kali, 40 kali. Mana amalnya? Tidak dicatat. Kenapa? Kau pernah memutuskan tali silaturahim. Kalau kita meninggal dalam keadaan putus, maka amalan kita tidak akan dipandang oleh Allah. Faham tak? Nanti kita akan temu hadisnya kan? La yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk syurga orang yang suka putus tali silaturahim. Bukan hanya tak dapat masuk syurga, cium bau syurga pun tidak. Faham tak? Nabi sebut orang yang akan masuk syurga itu dia aroma syurga tu dapat dihidu ratusan tahun. Walaupun jaraknya 500 tahun, aroma syurga tu dapat kita hidup. Ini orang yang putuskan tali silaturahim, Allah tidak akan pandang pun. Cium bau syurga pun tidak ada, pandang pun tidak. Maka tolong saya minta ni, maka saya sampaikan sebelum tiba satu Ramadan, jangan sampai sia-sia pada puasa kita. Faham tak? Tetangga juga Pak Ustaz. Semua. Maka 2 tali ini tak boleh putus. Satu utama tadi tali silaturahim. Yang kedua tali ukhuwah tadi, tali silaturahmi yang ada hubungan sesama Muslim. Jangan sampai kita tidak bertegur sesama lebih dari 3 hari. Hadisnya kan? Jangan sampai kita tak bertegur sesama Muslim lebih dari 3 hari. Ini kita gaduh sampai bertahun-tahun. Betul? Tolonglah 2 kali ini jangan putus. Saya minta cepat jumpa mereka kalau bisa. Ustaz dah meninggal dia kan? Cari anak. Cari warisnya. Sampaikan maaf kita kan? Kita pun doakan mereka. Okey, ada pertanyaan? Silakan. Dah siap kami. Assalamualaikum. Bahasa dulu. Silakan balik. Misalnya kita Ramadan lalu saya mengapa Pernah putus. kawan lah ya. Iya. Ramadan lalu udah minta maaf, dia masih nggak. Masih sampai sekarang tidak. Jadi Ramadan ini kita minta maaf lagi. Yes, sekali dua sampaikan. Walaupun dia tak layan tidak ada masalah. Sampaikan kita Pak. Kalau tak jumpa, kalau tidak jumpa tidak ada masalah. Yang penting kita sampaikan lewat orang lain ataupun kita WA kan, kontak dia, sampaikan. Tak semestinya harus berjumpa 4 mata. Sampaikan maaf kita.
Gitu. Oke, tetap sampaikan walaupun dia tak layan. Ya, jangan cukup sekali dan sampaikan maaf. Tetap berkali-kali. Sip, lanjut. Apa lagi? Tolong. Assalamualaikum. Kalau dilihat dari syarat memutuskan silaturahmi ataupun silaturahim itu di dalam praktek sehari-hari, saya pernah salah satu keluarga antara adik-beradik itu serasi hingga terjadi satu pertengkaran, tapi pertengkarannya ringan. Iya. Lanjut. Saya sarankan supaya saling memaafkan. Saling maafkan. Bagus. Terus. Tetapi menurut dia memaafkan, cuma saya tidak bisa menemukan antara adik dengan abang, sebab ada hal yang keras yang tidak bisa, dia tidak bisa ikut pendapat. Maksudnya dia masih simpan lagi lah. Saya juga tidak bisa mendapatkan dengan keras, tapi saya tidak menyalahkan dia dan saya tidak mengatakan dia salah dan saya istilahnya tidak mau ketemu begitu, takut terjadi hal pertengkaran yang berat. Apakah dalam hal ini juga masuk kategori memutuskan silaturahmi atau silaturahmi Pak Ustaz? Satu. Lalu kedua, perhitungan zakat mal tadi Pak Ustaz. Perhitungan zakat mal tadi yang Pak Ustaz jelaskan. Zakat. Oh, zakat mal. Yes, zakat mal. Itu hitungan 1 tahun yang Pak Ustaz contohkan itu misalnya 200 juta, berarti kita harus keluarkan zakatnya kan? Contoh tadi. Contoh. Dia ada ukuran dia, Pak. Dia ada ukuran dia. 200 juta kan? Itu dalam 1 tahun. Setahun. Tahun yang akan datang, dia sudah keluarkan Pak Ustaz. Tahun yang akan datang apakah? Lanjut. 2,5%. Duitnya ada. Selama ini ada, Pak. Sampai sebatas Sampai bapak dia selalu dia makin kurang kan, tapi tidak sampai ukurannya tadi. Oke. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Contoh nih, istri bapak ada perhiasan. Contoh ya, kalau untuk emas tak salah tadi 85 gram. Ya. Dia harus bayar zakat kalau sampai cecah 85 gram. Tapi ibu bapak, istri bapak cuma ada 40 gram, maka tidak dibayar, tidak perlu gitu. Jelas bayar. Tapi tahun depan dari 85, ya, maka harus bayar. Kalau berikutnya masih sama, bayar juga. Gitu. Lanjut, tetap lanjut Pak. Itu untuk zakat mal. 90 juta juga bayar. Yes. Ya, sekarang itu ada ukurannya untuk emas. Dan tadi itu 200 juta itu contoh, dia ambil 200 juta. 90 juta pun udah harus bayar lah. Oke, baik. Yang pertama tadi, baik. Orang itu siap memaafkan, kan? Tapi dia tidak dapat melupakan. Contohnya kan, saya boleh maafkan awak, tapi saya tak boleh lupakan apa yang awak pernah buat dengan saya. Maka kita berjauhan sajalah, kan? Kan dia masih simpan dalam hati. Saya minta tetap dicabut keluar. Jangan sampai dia ada simpan, kerana perkataan itu buat dia makin menjauh. Faham baik? Kalau ada diundang, dia pergi. Contoh, kan? Ada apa-apa terjadi musibah pada orang tu, dia pergi. Maksudnya dia pergi bantu. Baik tu, tolak ke tepi semua permasalahan tadi. Itu baru tidak putuskan kali. Tapi kalau dia berjauhan, tak kisah lagi dah. Itu putuskan sekali silaturahmi. Diundang tak mau pergi, tak malah pergi, aku masih ada suzon dengan dia, masih buruk sangka. Itu tak boleh. Tetap harus silaturahmi. Itu Pak. Tetap aku datangi dia. Tidak boleh berdiam sahaja. Jumpa di mana-mana tanya kabar, lebaran pergi, gitu. Ya baik. Entah ada 5 rumah nih. Bapak pergi 4 rumah, rumah dia tak mau pergi, karena dulu pernah gaduh. Nah, jangan. Ya, sip, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat dalam surat Muhammad Pak Ustaz ayat 22-23 sini menjabarkan maka apa, saya bacakan kalau Pak Ustaz ya. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan keluarga. Mereka itulah orang-orang yang diutus Allah lalu dibuat kulit pendengarannya dan dibuta penglihatannya. Dan saya tanyakan Pak Ustaz, pelajaran apa yang dapat kita petik dalam surat Muhammad ini ya Ustaz, yang menggambarkan kamu berkuasa lalu kamu buat kerusakan di bumi. Mohon pandangannya Pak Ustaz. Yang kedua itu bagaimana caranya membangun silaturahmi yang baik Pak Ustaz? Itu saja Pak Ustaz, mohon caranya. Bagi saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua apa?
Bagi Ustaz, bagaimana caranya membangun silaturahim yang baik? Menyambung Silaturahim yang baik ini. maka tunggu sampai selesai bloknya. Belum selesai. Nanti lah. Baik, yang pertama saya jawab ini. Ayat salah satu ayat tentang silaturahim adalah di Quran surah Muhammad memang ayat 22. Apabila kamu berpuasa, apakah kamu hendak melakukan kerosakan di bumi dan memutuskan silaturahim? Maka di sini juga kalimatnya lihat tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahawa maknanya kalau kamu diberi kekuasaan, maka kalau kamu menjadi pemimpin, apakah kerana kuasa kepimpinan tadi sanggup melakukan kerosakan atau maksudnya buat onar, buat kacau? Iyalah gitu lah, buat kerosakan lah. Kerosakan apa? Kerosakan di bumi kan, yang maksiatnya yang dan sebagainya lah, atau menghalalkan dosa dan juga memutuskan tali silaturahim. Nah itu dia. Kalau dia berpuasa tadi kan aku dah contoh. Ini bukan dari pemimpin kerajaan saja, pemimpin keluarga pun sama ni, faham betul? Nah, jadi kerana aku ni orang kaya, dah ada kuasa, faham betul? Ada pangkat, ada jabatan, maka yang keluarga yang miskin ditinggal. Itu juga satu makna tafsir. Baik, itu juga termasuk kerosakan. Terus cara untuk kita menyambung silaturahmi tadi, nanti lah kita bahas. Satu-satu. Sip? Okey, itu sahaja. Ada lagi pertanyaan? Tutup? Belum? Satu di bawah sedikit. Ibu-ibu belum? Silakan kalau Ada bu? Pertanyaan? Ustaz, Ya. saya gini Ustaz, kita punya emas nih tadi Kita punya emas, ya. 85 gram kan, Ya. hisapnya kan. Nisab. Terus kita disayang dengan emas kita, terus apa itu bayar dikeluarkannya tuh kita membelikan lagi berupa misalnya berupa itu berapa Tidak. persen? Tidak. Harus dibayar. Tidak, bukan dibeli emas yang lain. Harus dibayar. Dia bayarannya itu 2,5% daripada total emas tadi. Berarti emas Dikeluarkan. itu kurang berarti Ustaz. Hah? Berarti emas itu kurang. lebih lagi. Kan sekarang 85 gram nih. Yes. Nah, terus kita kan mau keluarkan, otomatis kan itu kurang kan? Hah? Pakai duit bu. Pakai duit bu. Duit. Kau stop. Bukan pakai emas. Kau kaya lah. Aku kalau gitu kan. Jadi tadi Dinilaikan kan berapa nih, berapa juta dia ni? 3 juta daripada contoh. 3 juta itulah dikeluarkan zakatnya. Emas kan tetap ada. bukan diberikan emas lagi gitu. Bukan. Duit. Ke duit 2,5%. Jadi 85 gram tu berapa nilainya? Nah, daripada situ 2,5% diambil. Kan? Tapi kita bayar duit yang lain. Nah, emasnya tak berkurang. Gitu. Dan maka saya kata belum jelas, ramai yang belum tahu ni, maka harus kita sampaikan. Dan mungkin minggu depan lah boleh ya. Minggu kajian berikutnya ini penting kan tentang nisab ni kan, tentang zakat mal. Minggu depan kita fokus zakat mal, boleh ya? Nah, kita sebentar rehat dulu boleh? Terus boleh Pak? Ramadan. Pas Ramadan ya. Jadi Kan kuliah Ramadan. Ramadan kuliah subuh. Lanjut. Kuliah subuh Ramadan. Boleh. Jadi kita bahas fikih zakat. Kedua ke Ha? minggu kedua ke Boleh lah insyaallah. Ahad kedua Ramadan. Kedua Ramadan. Selasa kedua Ramadan. Tambah pula ada 2 lagi. Selasa kedua Ramadan. Baik, kita ambil satu waktu, semua sepakat, kita hadir, kita dengar zakat mal. Boleh ya? Jadi boleh kita Pak Syekh bulan Ramadan, minggu kedua Ramadan. Minggu kedua ni. Ya ingat Ustaz. Biar ringan. Siap ya? Catat ya. Minggu kedua. Saya kata minggu kedua Ramadan bahas tema hari Selasanya, tema tentang zakat mal. Catat. Minggu kedua Ramadan saya sudah catat. Ya? Kita bahas zakat mal. Insyaallah. Baik, itu saja. Kemudian terakhir, Pak. Nah ini tentang pembagian. Kita menyerahkan hak zakat. Yang Pak Ustaz jelaskan itu lebih afdal itu kepada orang-orang yang bersangkutan berhak menerima. Yang berhak menerima ini kita Pak Ustaz kalau misalnya kepada jenis satu amalan khusus seperti tempat ibadah, begitu jelas. Badan yang ini kita jelas, yang memang memerlukan kan hukumnya tidak masalah. Lalu yang agak sulit ini kita menilai orang ini apa miskin atau tidak, atau perlu atau tidak.
orang yang kita berikan zakat, hak mereka. Oh, hak mereka. Saya contohkan satu lagi. Tukang parkir itu dia mengumpulkan uang untuk kepentingan daerah atau negara. Tapi dia bayar pajaknya. Kita tidak tahu apakah uang itu untuk daerah atau negara atau untuk urusannya. Iya. Yang menjadi persoalan, dia ini kan seorang manusia yang butuh dengan dana yang untuk kehidupan dia sehari-hari. Kan? Dia tentu punya anak, punya istri, punya anak, ya. Yang mungkin juga miskin. Itu juga tidak tahu. Tapi pada umumnya kita bisa tahu orang yang mau parkir itu pastilah orang-orang yang betul-betul kekurangan uang. Jadi Bapak kata boleh tak beri zakat mal pada akhirat. Jadi kita bayar ada dua. Satu bayar memang kewajiban pemerintah. Misalnya 2.000 kita kasih. Berarti tidak ada urusan dengan kebijakan. Kewajiban kita untuk pemerintah untuk mereka itu sudah selesai. Kita boleh beli, bisa kita beli 5 atau 10. Berarti Itu zakat. Itu hitungan zakat ya. Itu dia akan. Baik. Kalau Baik, Pak dengar ya. Kalimat besar nih. Kalimat atas sekali yang dasar sekali, kalimat umum disebut infak. Infak dalam bahasa Arab disebut membelanjakan harta ataupun mengeluarkan harta. Ini kata umum. Infak itu boleh infak di jalan Allah, boleh juga infak di jalan syaitan. Baik, infak di jalan Allah bisa mengeluarkan harta untuk Islam, untuk masjid, untuk sedekah makan masjid. Infak ke jalan syaitan boleh, atau berinfak keluarkan dana ni untuk bina pusat maksiat, untuk bantu buka toko kamar contoh, itu pun infak. Infak tu kata dasarnya kata umum membelanjakan, mengeluarkan harta. Sekarang di bawah infak fi sabilillah, infak di jalan Allah, di situ ada sedekah, di situ ada zakat, di situ ada ini cabang-cabang ni. Zakat, ada wakaf, ada sedekah. Ya, di situ pecah-pecahannya. Pecahan tadi infak. Jelas tak ya? Ada ke masjid. Jadi pertanyaan Bapak tadi, saya beri lebih kepada tukang parkir. Daripada saya beri dia 2.000, saya beri dia 10.000. Adakah itu zakat? Lah, itu bukan zakat, itu sedekah. Zakat lain. Zakat ada dua zakat. Zakat hanya dua, zakat mal dan zakat harta. Yang Bapak beri pada orang kesian dia kan, itu zakat, bukan zakat, itu sedekah. Tidak dimasuk dalam zakat. Dan zakat pun Bapak, okey saya ada 10 juta ni, saya nak pecahkan itu kepada 8 asnaf. Nanti kita belajar berapa 8 ni. Tak boleh. Kalau ke masjid boleh tak boleh. Mereka tak boleh terima zakat. Jadi wakil terima zakat boleh, tapi mereka tak boleh pakai duit itu. Faham tak? Harus disalurkan lagi kepada asnaf. Faham tak? Di situ ada amil zakat. Amil kan orang yang menerima, yang mengelola. Itu satu bagian kalau dia mengelola. Tapi tak boleh semua duit dia ambil. Faham tak? Jelas tak ya? Jadi Ustaz, yang kita Jumaat ni infak. Itu infak untuk masjid, infak jalan biasa. Faham tak? Jadi itu sedekah untuk masjid. Jelas? Nanti kita belajar baik. Jadi jelas deh. Tunggu minggu kedua Allah. InsyaAllah. Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.